53 tahun, rezim Assad akhirnya tumbang. Rezim diktator Bashar al-Assad akhirnya tumbang pada Ahad 8 Desember 2024 pasca pejuang oposisi Suriah berhasil menguasai ibu kota Damaskus. Beberapa saat sebelum pejuang oposisi berhasil memasuki Damaskus, Bashar Assad kabur menggunakan sebuah pesawat. Hingga kini keberadaan Bashar Assad masih menjadi misteri. Pihak pejuang oposisi Suriah berusaha mengorek informasi dari petinggi militer dan intelijen terkait keberadaan diktator tersebut. Assad kabur dari Suriah menumpang sebuah pesawat setelah bertolak dari bandara Damaskus. Pekan sebelumnya, istri dan anak-anak Assad telah terlebih dahulu kabur ke Moskow ketika pejuang oposisi terus bergerak menuju Damaskus. Awal mula rezim Assad berkuasa. Bercokolnya keluarga Assad di Suriah berawal dari kudeta yang dilakukan Hafiz Assad, ayah kandung Bashar Assad. Hafiz Assad yang berkuasa selama 29 tahun sejak 1971 hingga tahun 2000. Hafiz merebut tampuk kekuasaan pasca melakukan kudeta terhadap rekan satu partainya, Partai Ba'ath. Sebagaimana diketahui, sejak 1963 Suriah dikuasai oleh Partai Ba'ath yang berhaluan sosialis komunis. Hafiz Assad merupakan presiden pertama yang berasal dari sekte minoritas Alawiyah yang merupakan salah satu varian dari Syiah. Sejarah juga mencatat berbagai pembantaian yang ia lakukan terhadap para pengkritiknya dan oposisi. Ia juga tak ragu membunuh rakyatnya sendiri yang dianggap menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Begal konstitusi hingga revolusi Suriah. 10 Juli tahun 2000, Bashar Assad diangkat menjadi presiden Suriah melanjutkan rezim ayahnya. Naiknya Bashar memang sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari oleh Hafiz Assad. Berbagai promosi jabatan militer diberikan kepada Bashar sejak 1994. Bahkan pada tahun 2000, konstitusi pun diubah, di mana syarat usia presiden yang awalnya minimal 40 tahun menjadi 34 tahun, usia saat Bashar Assad dilantik. Berbagai aksi penolakan dan demo mewarnai hari-hari pertama pemerintahan Bashar Assad. Rakyat yang tak puas mulai menggalang kekuatan dan menggaungkan musim semi Damaskus untuk mengakhiri rezim Assad di Suriah. Dalam menyikapi pengkritiknya, Bashar tak kalah bengis dibanding ayahnya. Ia mengerahkan aparat keamanan dan militer secara masif hingga rakyatnya berhasil dibungkam. Berbagai penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap oposisi menjadi makanan sehari-hari. Assad memiliki 3 kekuatan utama. Yang pertama adalah Partai Ba'ath, berstatus sebagai partai penguasa negara. Partai ini memiliki kontrol dan kendali luas atas rakyat Suriah, khususnya terkait kehidupan politik, sosial, dan akses kepada sumber ekonomi. Yang kedua, aparat kepolisian. Aparat kepolisian menjadi kaki tangan rezim Assad untuk melanggengkan agendanya. Lewat polisi rahasia dan para militer Ba'ath, Assad membungkam semua para pengkritiknya. Yang ketiga, militer Suriah. Militer Suriah banyak terikat garis komando dengan Partai Ba'ath. Kondisi ini ditambah dengan banyaknya para petinggi militer beraliran sekte Alawiyah yang setia dengan Assad. Iran dan Rusia menjadi backingan kuat. Pasca meletusnya revolusi Suriah 2011, Assad bergantung pada dukungan luar demi mempertahankan kekuasaannya. Banyaknya jenderal dan batalion militer yang membelot membuat posisinya rapuh. Iran melalui Hizbullah dan proksinya secara besar-besaran mobilisasi kekuatan demi membantu Assad. Bahkan beberapa jenderal utama dari Garda Nasional pun dikirim, salah satunya Qasim Sulaimani yang tewas di Irak. Adapun Rusia menjamin kekuatan dan pertahanan udara rezim Assad. Berbagai alutsista dikirim ke Suriah untuk melakukan serangan udara ke daerah oposisi dan mengamankan Assad dari serangan udara. Revolusi bersenjata di Suriah menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk era 2011 hingga 2020. Diprediksi ada 350 ribuan orang yang meninggal, jutaan mengungsi serta ribuan lainnya disiksa. Berbagai pemandangan memilukan terjadi setiap harinya di Suriah. Kondisi ini diperparah dengan penggunaan bom kimia oleh rezim Assad dan senjata lainnya yang dilarang secara internasional. Tumbangnya rezim Assad sedikit banyak dipengaruhi
dipengaruhi oleh melemahnya dukungan Iran dan Rusia terhadap rezim Assad. Perang Ukraina mengalihkan dukungan Putin terhadap Assad. Begitu pula Iran, keterlibatan Iran dan proksinya dalam front melawan penjajah Israel menguras personal dan alutsista yang tak sedikit. Di sisi lain, pergerakan pejuang oposisi Suriah sangat masif. Dalam waktu singkat, para pejuang oposisi mampu menguasai Aleppo, kota kedua terbesar di Suriah, hingga akhirnya berhasil masuk ke Damaskus dan membuat Assad kabur. Respon penjajah Israel. Menjelang tumbangnya Assad, penjajah Israel mengerahkan militernya menuju perbatasan Golan. Pergerakan ini merupakan yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Secara terang-terangan, para pejabat militer penjajah khawatir atas situasi di Suriah. Dua media massa arus utama penjajah, Yediot Ahronot dan The Jerusalem Post, menulis bahwa tumbangnya Assad bisa berdampak buruk bagi Israel.